Shalom, salam sejahtera buat kita semua, damai dan sukacita beserta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati pada malam hari ini. Kita mau mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tiba waktunya kami mau beristirahat ya Tuhan. Kami mau mendengar sabda-Mu yang kudus. Berkatilah kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti sabda Tuhan pada malam hari ini. Ampunin akan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak dan Engkau memberkati kami di dalam kami beristirahat pada malam hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Habakuk, Nabi Habakuk pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah yang tertulis di situ. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat pertama. Ayat kedua, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Ayat ketiga, Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran, Sela. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 4, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat kelima, mendahulinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ayat keenam yang terakhir, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, meredah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita membaca tadi pasal 1 dan 2, maka bisa kita mengerti bahwa Nabi Habakuk mempertanyakan dan memohon jawaban dari Tuhan. Hal ini dikarenakan pada masa itu Habakuk melihat orang-orang jahat semakin makmur. Ketidakadilan berkembang di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak menjawab pertanyaannya? Walaupun pada akhirnya Tuhan memberikan jawaban kepada Habakuk. Pada ayat 2, Habakuk memulai doanya dengan mengakui bahwa dirinya takut akan Tuhan. Hal ini juga terjadi karena Habakuk telah mendengar bahwa akan datang amarah dan penghakiman Tuhan bagi bangsa-bangsa yang berada di Israel atau orang-orang Israel. Habakuk juga sadar bahwa bangsa Israel tidaklah layak akan pengampunan dan kebangkitan. Namun Habakuk memohon kepada Tuhan untuk memberikan belas kasihan kepada umatnya. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa Habakuk takut akan amarah Tuhan yang akan datang. Tapi Habakuk juga sadar bahwa akan terjadi pertobatan bagi bangsa Israel melalui penghakiman. Karena itulah Habakuk memohon belas kasihan dan kebangkitan hubungan Tuhan dengan umatnya. Demikian juga dengan kita pada masa kini. Seringkali kita menyerah menghadapi cobaan dan masalah.
Namun melalui kisah ini dapat kita teladani bahwa ada maksud Tuhan di balik masalah itu. Cobaan hadir membuat kita semakin tekun dan teliti dan berpengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ayat 3 dan 4 merujuk kepada penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dari Mesir dan penyertaan di padang pasir. Ayat 3 ini juga menunjukkan pujian kepada Tuhan yang memberikan penyelamatan. Dari pernyataan ini bisa kita pelajari bahwa betapa Habakuk mengagumi kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Tanpa Tuhan, bangsa Israel tidak akan bisa bebas dari perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Mesir di Mesir, yang merupakan negara adidaya pada masa itu. Hal ini menunjukkan betapa hebatnya Tuhan dan tidak ada yang melampaui dirinya di bawah langit ini. Kita juga bisa menyadari bahwa kita bisa melupakan kuasa Tuhan. Segala masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan apabila kita mengikuti Tuhan dan berpengharapan kepadanya. Hal yang mustahil dapat dicapai melalui Tuhan, layaknya bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ayat 5 dan 6 menunjukkan kuasa Tuhan kepada dunia, bahwa kedua ayat ini menyatakan juga bahwa sekuat apapun dan sehebat apapun suatu negara, tidak akan ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Teks ini memberikan kita bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi setiap pribadi. Tuhan juga mempunyai cara tersendiri untuk memberikan pengajaran pada manusia. Pada kasus ini kita lihat pengajaran melalui cobaan dan penghakiman dari Tuhan. Teks ini juga mengajarkan pertobatan bagi kita. Memang kita tidak luput dari perbuatan salah, tapi kita juga diajarkan untuk menerima konsekuensi dari tindakan kita. Tuhan juga tetap menerima pertobatan kita. Dan inilah yang perlu diperhatikan. Kita bertobat karena kita sadari perbuatan kita. Tuhan juga begitu baiknya kepada kita, dan Tuhan menyertai hidup kita sepanjang juga hidup kita di dalam mengarungi kehidupan, banyak-banyak gelombang kehidupan dan permasalahan. Kita dapat mengerti bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita dan menyertai kita asal kita mau mengakui kesalahan kita dan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan dan bertobatlah. Seperti Nabi Habakuk disertai Tuhan, dan hidup kita akan diberkati Tuhan di setiap langkah kita kalau kita percaya dan mengakui Tuhan itu dan kebesarannya. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberkati keluarga kita sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu tentang Nabi Habakuk, yang dalam penderitaannya Tuhan, di mana Habakuk memberikan contoh kepada bangsa Israel akan keteguhan dan ketaatannya kepada Allah Israel. Sekarang kami percaya Tuhan, bahwa dari zaman dahulu sampai sekarang kebesaran-Mu ya Tuhan dan kuasa-Mu bekerja kepada orang-orang yang percaya. Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, kalau ada permasalahan di saudara-saudara, kiranya Tuhan berkenan permasalahan itu Engkau tilik dan Engkau berkati, dan Engkau memberikan kesembuhan juga kepada orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Kami percayakan semua hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah ya Tuhan kesalahan kami ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai hidup kami, sertai kami pada malam hari ini, agar kami juga bangun pagi hari dengan semangat kami, jiwa raga kami di dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.